Halo, selamat datang di tutorial teladan. Pada tutorial keempat ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu sudah membuat kuis sederhana menggunakan Google Formulir. Pada tutorial keempat ini kita akan melengkapi dengan membuat soal menggunakan gambar atau jawaban yang menggunakan gambar. Nah, untuk file Google Form-nya kita bisa meneruskan formulir atau kuis yang sudah kita buat pada tutorial ketiga. Jadi kita di sini tinggal menambahkan saja soalnya, kita tidak perlu membuat kuis baru. Caranya kita tambahkan soal di sini atau tambah pertanyaan. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita buat pertanyaannya, misalnya apakah nama dari perangkat berikut ini? Misalnya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan gambar, di sini kita bisa pilih ikon gambar, tinggal klik saja. Nah, di sini ada menu sisipkan gambar. Ada banyak sekali menu yang dapat kita gunakan, pilihannya untuk menyisipkan gambar ke dalam soal. Yang pertama adalah kita bisa unggah gambar. Artinya kita sudah memiliki gambar dahulu di komputer kita, kemudian kita cari, kemudian kita pilih, misalnya gambar ini, kemudian kita unggah. Itu bisa menggunakan seperti itu, atau menggunakan kamera. Jadi kalau di sini ada kamera yang tersambung, kita bisa menggunakan itu. Terus menggunakan URL atau menggunakan link. Jadi kalau kita sudah punya link gambarnya, kita bisa pastekan, sematkan di sini. Kemudian kita bisa pilih foto, kita bisa cari foto yang ada di tempat kita. Kemudian ada juga Google Drive, ada juga Google penelusuran gambar atau pencarian gambar. Ini akan sangat bermanfaat apabila kita belum memiliki gambar yang akan digunakan untuk soal kita. Nah, pada kasus yang kita bahas sekarang, saya akan menggunakan penelusuran gambar agar lebih mudah, karena saya belum memiliki gambar yang akan saya gunakan untuk soal. Nah, di sini misalnya saya akan mencari gambar mouse komputer seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, di sini akan menampilkan banyak sekali gambar. Nanti bisa menyesuaikan dengan soal yang akan dibuat. Misalnya saya pilih mouse yang berwarna biru ini, kemudian saya pilih sisipkan. Ya, kita tunggu sebentar. Nanti gambar sudah akan masuk ke soal seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya, bisa kita atur rata kiri, rata tengah, rata kanan, ubah, hapus, dan tambahkan teks. Ya, misalnya kita tambahkan teks di sini, judulnya juga bisa, atau tetap di atas di sini juga bisa. Kemudian di bagian opsi kita berikan misalnya satu mouse, yang kedua keyboard, yang keempat monitor misalnya, yang kelima speaker, yang keenam misalnya hard disk. Seperti ini. Ya, ini untuk membuat gambar pada soal. Kemudian jangan lupa selanjutnya kita pilih kuncinya dan poinnya. Selalu seperti ini agar tidak lupa. Kemudian tekan tombol selesai. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengecek sekarang kita perhatiin jauh soalnya. Nah, kita bisa lihat soal bergambar sudah jadi menggunakan Google Formulir. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau jawabannya yang menggunakan gambar? Jadi tidak hanya soal, tapi jawabannya ini juga bisa kita sisipkan gambar. Nah, kita bisa menambahkan soal baru seperti ini. Kemudian kita bisa sematkan atau membuat pertanyaannya dari, misalnya seperti ini, dari gambar. Misalnya seperti ini. Jadi kita membuat pertanyaannya tanpa gambar, tapi nanti pada opsinya kita buat gambar. Langkahnya hampir sama saja. Kita bisa memilih ikon gambar pada bagian opsi. Ya, kita bisa pilih gambarnya, misalnya
Yang pertama kita bisa pilih monitor, kita enter misalnya. Di sini ada gambar monitor, kita pilih sembarang saja, misalnya yang ini, kita sisipkan seperti ini. Kemudian opsi berikutnya kita berikan gambar lagi, misalnya saya pilih mouse, komputer, saya cari misalnya pilih ini, sisipkan. Kita tambahkan lagi gambar, misalnya kita tambahkan hard disk seperti ini, sisipkan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi misalnya RAM, kita pilih saja sembarang. Kemudian di opsi terakhir kita tambahkan lagi misalnya scanner. Ya, seperti ini. Jadi selain soal yang bisa bergambar atau soal yang bisa menyematkan gambar, pada bagian jawaban kita juga bisa menyematkan gambar seperti ini. Jadi nanti soal tidak melulu teks, jadi tidak membosankan, lebih interaktif. Langkah selanjutnya seperti biasa kita buat kunci. Kita buat kunci misalnya seperti ini, kemudian poinnya kita tentukan. Kalau sudah, selesai. Nah, sekarang kita coba perhatiin jauh lagi bagaimana kalau soal dengan gambar pada bagian jawaban. Kita pilih perhatiin jauh, kita lihat bagian bawah. Nah, seperti ini jadinya. Kita bisa pilih seperti ini. Jadi soal akan lebih terasa interaktif. Baik, untuk tutorial keempat cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar bagian bawah. Kita jumpa lagi pada tutorial kelima. Terima kasih.